Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri adalah penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri. 1. Terorisme. Terorisme internasional adalah penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu baik terhadap musuh ataupun sekutu dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Paham-paham radikal yang berakar dari suatu kelompok di negara tertentu dapat menyebar ke negara lainnya. Biasanya, selain menyebar teror, kelompok teroris juga akan menyebarkan paham yang mereka anut dan mengganti ideologi negara yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. 2. Negara asing yang terlalu ikut campur. Kadangkala negara asing melakukan tekanan politik, intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Ancaman di bidang politik dalam negeri. 1. Makar atau kudeta. Tindakan makar atau kudeta adalah penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Bisa juga dipahami sebagai penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Separatisme. Menurut KBBI, separatis adalah kelompok yang menghendaki suatu pemisahan diri dari persatuan bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Separatis bisa berbentuk perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, tindakan ini sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kejahatan di mana seseorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa KKN dapat mengancam kehidupan politik bangsa? Melansir laman KPK, jika korupsi tumbuh subur dalam pemerintah, ini akan memperkuat sistem politik yang dikuasai pemilik modal. Padahal seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi politik mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan ekstensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara penegakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.